Kakak cabuli adik kandung berulang kali. Dampak penutupan jalan proyek jembatan Sungai Ulin. Nostalgia karambol dan game konsol temani nongkrong di kedai kopi. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini saudara, seorang pria di Samarinda dilaporkan karena diduga mencabuli adik kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan di rumahnya setelah korban berani lapor. Polisi menangkap seorang pria di kediamannya di Samarinda atas dugaan pencabulan terhadap adik kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh jajaran Reskrim Polsek Sungai Pinang dan langsung dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lanjutan. Korban yang tidak tahan dengan perbuatan kakaknya memberanikan diri untuk melapor ke polisi. Didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur. Korban ini disetujui sejak duduk di bangku kelas 3 SMP sampai dengan sekarang. Korban ini sudah di kelas 1 SMA. Polisi bilang pelaku mengakui pencabulan itu dilakukan berulang kali. Polisi masih dalami motif pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini pelaku sudah mengakui perbuatannya dan sudah sempat 3 kali melakukan aksinya, yaitu menyetubui korban. Kini pelaku ditahan di rumah tahanan Polsek Sungai Pinang, sementara korban sedang mendapatkan perawatan psikologis. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Nusa Tenggara Timur menjadi korban penyiksaan oleh agensi di Malaysia. Korban dianiaya hingga koma dan dipulangkan melalui jalur tak resmi ke Kalimantan Barat. Seorang perempuan berinisial EN, PMI asal NTT, disiksa oleh agensi di Malaysia. Menurut pengakuan korban, dirinya mendapat penyiksaan seperti disiram, tidak diberi makan, serta tindak kekerasan lainnya. Saat dipulangkan ke Kalimantan Barat melalui jalur ilegal, korban sempat mengalami koma dan dirawat di RSUD Sudarso, Pontianak. Handphone juga digaji, ambil. Saya tidak boleh dikasih, yang lain dikasih di komunikasi keluarga, saya tidak makan, dilarang. Menyatakan EN juga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. EN bekerja sejak bulan Mei secara ilegal melalui agensi di Malaysia dan dipekerjakan pada 2 majikan. Kondisi korban yang lemah dan sakit-sakitan diduga menjadi motif agensi melakukan penyiksaan. Tak hanya itu, agensi juga memotong gaji korban tidak sesuai dengan janji awal. Korban itu masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi juga. Nah, pada saat bulan Mei, agensi tersebut menempatkan korban di 2 majikan. Rabu 6 Agustus 2000 dari Pontianak menuju daerah asalnya di Nusa Tenggara Timur. Korban mendapat pendampingan selama perjalanan pulang guna memastikan keamanannya. Sucia Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.
Kantor Bea Cukai Samarinda memusnahkan berbagai barang ilegal seperti rokok dan minuman beralkohol dengan nilai jual mencapai 1,8 miliar rupiah. Seluruh barang sitaan merupakan hasil pengungkapan sejak Maret 2024 hingga Januari 2025. Kantor Bea Cukai Samarinda menyita berbagai barang ilegal, diantaranya rokok dan minuman keras dalam razia yang dilakukan sejak Maret 2024 hingga Januari 2025. Petugas menyasar barang-barang ilegal itu ke sejumlah pedagang hingga melakukan penyisiran kiriman di jasa ekspedisi. Seluruh barang tanpa bea cukai resmi itu disita untuk kemudian dimusnahkan. Total nilai jual barang sitaan ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Tak hanya menyita dan memusnahkan, petugas bea cukai juga berhasil menangkap satu pelaku dengan modus menyelundupkan barang melalui jasa pengiriman paket. Pelaku kini tengah menjalani proses hukum. Di sini produknya antara lain minuman mengandung alkohol seperti atomikol, minuman beralkohol seperti yang rekan-rekan lihat, baik yang tradisional maupun sudah berbentuk komersial. Ratusan nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur kini mengeluh atas penurunan drastis hasil tangkapan ikan mereka. Kondisi ini diakibatkan limbah batubara yang mencemari sebagian besar wilayah perairan. Dalam rekaman video amatir, terlihat nelayan mengangkat jaring ikan yang justru dipenuhi batu bara. Ini terjadi di perairan Balikpapan, menimpa nelayan asal Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Limbah batu bara di perairan ini juga kerap merusak jaring ikan. Nelayan merasa sangat dirugikan akibat kejadian ini. Pasalnya tumpahan batu bara telah mengurangi jumlah ikan hasil tangkapan secara drastis. Penghasilan nelayan yang biasanya mencapai 500.000, kini sulit mencapai 200.000 rupiah per hari. Ya keluhannya sih kalau kami bagi nelayan yang banyaknya sampah-sampahnya itu, yang kayak semacam bank, batu bara, dan pembuangan yang lain-lainnya kan. Nelayan sebelum ada kegiatan bongkar batu bara ini bisa leluasa mencari nafkah. Bisa berpindah-pindah tempat, tidak ada di barat, mereka ke selatan, tidak ada di selatan, mereka ke timur. Sekarang tinggal di timur Pak yang bisa. Sementara itu, menurut Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Balikpapan, pengelolaan konservasi dan eksploitasi laut 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Terkait tumpahan batu bara yang merugikan nelayan ini, DLH Balikpapan menegaskan belum ada laporan tertulis. Silakan melaporkan secara tertulis, karena kebetulan menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan di laut itu 0 sampai 12 adalah kewenangan provinsi, termasuk terkait dengan eksplorasinya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pengusaha terdampak penutupan jalan proyek jembatan Sungai Ulin. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Penutupan Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 karena proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin berdampak pada perekonomian warga di sekitarnya. Toko di kawasan ini omset penjualnya turun lebih dari 50%. Sejak proyek pembangunan jembatan Sungai Ulin dimulai dan jalan ditutup, toko karpet di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 mengalami penurunan jumlah pelanggan. Pengelola toko mengaku sejumlah calon pembeli pergi karena mengira toko tersebut tutup akibat akses jalan masuk yang sulit.
Sebelum penutupan jalan, toko karpet ini mampu menjual 7 lembar karpet per bulan. Namun kini pengelola hanya bisa menjual 2 lembar karpet per bulan. Untuk menutupi biaya operasional, karpet terpaksa dijual dengan harga turun drastis dari harga 12 juta menjadi hanya 3 juta rupiah. Pengelola toko mengeluh kondisi saat ini bahkan jauh lebih buruk dari masa pandemi COVID-19. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembangunan jembatan. Memang benar-benar selalu potongan harga nggak ada itu ya, jual rugi benar-benar rugi. Untuk apa? Hanya sekedar untuk bisa menutupi biaya operasional. Menanggapinya, Koordinator Lapangan Proyek Jembatan Sungai Ulin bilang pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas dampak ekonomi dari proyek ini. Rencananya pembahasan akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan 12 Agustus mendatang. Dampak ekonomi, tadi kita sudah sepakat akan dilakukan rapat lanjutan di hari Selasa, insya Allah, Pak. Kami berkoordinasi dulu dengan pimpinan dan termasuk yang terkait ya. Sementara itu, keluhan lain dari warga seperti permintaan elevasi jembatan diturunkan agar tidak mengganggu akses masuk rumah telah ditindaklanjuti. Elevasi jalan akan diturunkan sekitar 30 cm. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, meninjau kondisi karhutla serta kesiapan sarana, prasarana, dan personil di Kalimantan Tengah. Tinjauan ini sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, meninjau melalui jalur udara. Tinjauan untuk melihat kondisi karhutla di beberapa titik, juga kesiapan sarana, prasarana, serta jumlah personil. Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus, mengingat kondisi wilayah dan lahan gambut yang cukup luas. Kedatangan kita ini tepat ya, langsung tadi melaksanakan peninjauan lewat udara. Hotspot atau fire spotnya sudah relatif lebih sedikit karena mulai kemarin BNPB sudah mengerahkan 1 heli operasi modifikasi cuaca dan kemarin sudah hujan. Berdasarkan data BMKG, puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi bulan Juli hingga Agustus. Meskipun begitu, hingga kini titik api belum mengalami peningkatan dikarenakan upaya pencegahan telah dilakukan melalui modifikasi cuaca. BNPB telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan menyiapkan sarana, prasarana, serta personil yang memadai. Dengan kesiapan ini diharapkan BPBD di setiap wilayah sudah siap dalam penanggulangan karhutla jika eskalasi bencana meningkat. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polres Singkawang melakukan evakuasi terhadap seorang warga terlantar di Kelurahan Sijangkung, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pria bernama Aleng ini kini telah mendapat perawatan di Panti Jompo, Yayasan Netizen Cinta Singkawang. Evakuasi dipimpin langsung oleh Kapolres Singkawang, AKBP Dodi Arwan. Pria bernama Aleng berusia 58 tahun, hidup sebatang kara dengan kondisi sangat memprihatinkan. Keluarganya hanya sesekali datang untuk memberi makan atau memandikannya sebulan sekali. Karena kondisi ini, Kapolres turun langsung mengevakuasi Aleng setelah mendapat laporan dari warga. Menurut Kapolres, tugas polisi tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tapi juga memiliki fungsi sosial yang responsif terhadap keluhan masyarakat. Setelah resmi jadi pusat pemerintahan provinsi, pemerintah Kota Banjarbaru siapkan tata kelola transportasi jangka panjang. Hal ini diupayakan untuk membuat jaringan transportasi lebih merata di seluruh kota. Bukan lagi kota transit, Banjarbaru mulai memperkuat tata kelola transportasi jangka panjang. Hal ini dilakukan agar lalu lintas di Banjarbaru lebih terorganisir. Penataan ini sebagai respon atas status baru Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi.
Diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan fokus pada penguatan jaringan layanan transportasi. Tak hanya itu, fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda juga akan diperbaiki untuk meningkatkan pengguna moda transportasi tidak bermotor. Moda transportasi, karena kita ini Banjarbaru sebagai ibu kota, tentunya kita harus tetap memperhatikan transportasi lokal. Nah, tentunya dengan melihat perkembangan yang saat ini, kita butuh sebuah perencanaan mulai tahun 2025 ini sampai dengan 2045 ke depan terkait dengan sistem jaringan jalan, moda transportasi, pengatur pergerakan penduduk, supaya lebih efektif ya. Dengan penataan jangka panjang ini, diharapkan lalu lintas di Kota Banjarbaru lebih efektif dan efisien, serta jaringan transportasi lebih merata di seluruh kota. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya nongkrong di kedai, ditemani nostalgia, karambol, dan game konsol. Selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah Kota Banjarbaru memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ratusan keluarga jadi penerima bantuan. 435 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sembako pada Jumat pagi. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, diberikan secara serentak di 20 kelurahan di Kota Banjarbaru. Pemberian bantuan sembako ini adalah simbol kepedulian pemerintah pada masyarakat kurang mampu, agar mereka bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan sukacita. Daftar penerima bantuan diambil dari data terbaru kelurahan, dan dipilih keluarga yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Ini adalah salah satu juga bentuk program kerja 100 hari. Tetapi saya harap bukan hanya 100 hari, tetapi nanti insya Allah akan berkelanjutan dan dalam guna untuk memperingati Hari Kemerdekaan juga. Di semua kecamatan ya, di titik hari ada 5 titik ya, perwakilan 435 titik yang akan kita bagi. Penerima manfaat di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Nursinah, seorang pengasuh anak, mengaku ini adalah kali pertama dirinya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan ini menurutnya sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya pemerintah ini ada memberi bantuan juga, Bu, sebelum ini? Ada ini hajanya tengah. Alhamdulillah juga ada. Hanya ini pertama kali. Hanya ini. Tadi bantuannya berupa apa? Jadi boleh tahu, Bu? Beres 3, susu. Diharapkan kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin agar dapat terus meringankan beban perekonomian keluarga penerima manfaat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung tematik ini jadi potensi wisata andalan di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kampung Pejabat atau Kampung Penjual Jamu dan Obat Tradisional di Loktabat, yang juga merupakan situs geopark Meratus. Berlokasi di Jalan R.O. Ulin, RT 6, Kelurahan Loktabat, Kota Banjarbaru, Kampung Pejabat kini menjadi rumah bagi 22 orang pengolah dan penjual jamu. Kampung ini sudah berdiri sejak tahun 1979 dan resmi menjadi ikon wisata Kota Banjarbaru sejak tahun 2017. Upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan resep jamu dan obat tradisional ini
berhasil menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang dan mencicipi jamu. Tarmuji, Ketua RT sekaligus pengolah jamu di Kampung Pejabat, mengatakan puluhan liter jamu bisa diproduksi setiap harinya. Menghabiskan puluhan kilogram rempah-rempah sebagai bahan baku. Sebagian bahan ditanam sendiri, sisanya dibeli di pasar lokal. Jamu yang paling diminati adalah kunyit asam sirih, beras kencur, kunci sirih pinang, dan temulawak. Iya, tetap masih sampai sekarang tetap semua yang kelompok yang 22 itu tetap mengolah dan penjual. Seorang pengunjung asal Banjarbaru bernama Fitri mengaku rutin mengonsumsi jamu. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi Kampung Pejabat. Fitri sangat terkesan dengan rasa jamunya yang enak dan harganya yang murah. Enak aja. Ya. Emang biasa minum jamu atau gimana? Iya, biasa minum jamu, sering juga minum. Harga jamu di kampung ini terbilang sangat terjangkau. Satu gelasnya hanya Rp4.000. Sementara jamu botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Tak hanya jamu, Kampung Pejabat juga menawarkan suasana kampung yang asri dan nyaman, menjadikannya destinasi favorit yang telah didatangi banyak wisatawan mancanegara. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saudara, di tengah gaya hidup kafe modern yang makin menjamur, sebuah kedai kopi sederhana di Jalan Veteran Banjarmasin hadirkan konsep unik. Menawarkan nostalgia lewat karambol dan game konsol. Kedai ini jadi tempat nongkrong favorit yang jauh dari kesan glamor. Suasana hangat terasa kental di kedai kopi di Jalan Veteran Banjarmasin. Tak hanya menikmati kopi, para pengunjung diajak bernostalgia lewat berbagai permainan, seperti karambol, game meja tradisional era 90-an yang kini kembali populer. Dengan cara bermain yang sederhana, para pengunjung dibuat fokus untuk menembak keping ke lubang sasaran. Di sini, karambol bukan sekadar game, tapi juga ruang untuk menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Kalau ngopi di lain itu kita cuma bisa ngobrol, tapi kalau kita ngopi di sini itu beda dari yang lain karena ada permainannya juga. Ada dari PS, terus permainan masa kecil yaitu karambol. Tak cukup dengan karambol, kedai ini juga sediakan PlayStation Portable. Game ini menjadi daya tarik utama kaum pria yang tak lepas dari game pertandingan sepak bola. Semua tersaji saat pengunjung menunggu pesanan atau sebagai pengisi waktu luang bersama teman. Soal harga, kedai ini ramah kantong. Menu kopi dan makanan ditawarkan mulai Rp10.000 hingga Rp18.000. Sangat pas untuk pelajar maupun mahasiswa. Hal inilah yang menjadikannya tempat nongkrong favorit kaum muda Banjarmasin. Mungkin untuk yang punya stres kan, dia bisa bermain game, main PlayStation, terus catur, dia ada karambol juga, mainan-mainan bahari kan, mainan dulu. Tak hanya karambol dan PlayStation, kedai ini juga kerap menjadi tempat untuk bermain catur bersama. Bukan sekadar wadah kumpul, tempat ini memberikan alternatif ruang sosial yang juga menciptakan interaksi lebih dalam. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.